Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya akan memberikan informasi mengenai penyebab banjir Jakarta, yang selama ini selalu hujan yang dijadikan penyebabnya. Padahal secara data dan fakta, penyebab utama adalah berkurangnya daerah resapan karena terjadi penutupan lahan di daerah aliran sungai dan di wilayah DKI. Alasan saya menentukan penyebab banjir tersebut adalah adanya bukti, fakta, dan data bahwa intensitas hujan selama hampir 40 tahun di daerah aliran sungai sekitarnya relatif sama. Memperhatikan hasil pengamatan dari BMKG, yaitu perubahan normal curah hujan tahun 1981 sampai dengan tahun 2010 dengan tahun 1971 dan tahun 2000 menampilkan informasi perubahan normal curah hujan 30 tahunan di wilayah Indonesia. Data yang digunakan adalah data curah hujan rata-rata bulanan selama periode tahun 1971 sampai tahun 2010 yang dikumpulkan dari titik pengamatan yang tersebar di Indonesia, yang selanjutnya diolah menjadi informasi curah hujan normal dalam dua rentang waktu, tahun 1971 sampai tahun 2000 dan tahun 1981 sampai tahun 2010. Ini adalah curah hujan bulanan yang saya sebutkan tadi. Di bagian Jawa Barat ada 9 stasiun curah hujan di Jawa Barat, tetapi hanya 4 curah hujan yang mempengaruhi daerah aliran sungai Ciliwung, yaitu stasiun hujan Sawangan, stasiun hujan Bogor, stasiun hujan Depok, dan stasiun hujan Gunung Emas. Ini adalah tabel rata-rata hujan bulanan di seluruh Indonesia. Ini tabel curah hujan tahunan rata-rata di Indonesia, yang setiap tahunnya juga tidak beda jauh, hampir sama, relatif sama. Ini adalah informasi dari Harun Yahya melalui penelitiannya yang dipublikasi oleh Republika. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 1 detik sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton menurut Harun Yahya. Fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Mari kita simak Al-Quran surat Al-Zukhruf 43 ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Menurut Harun Yahya, air senantiasa berputar dalam suatu siklus yang seimbang menurut ukuran atau kadar tertentu. Kehidupan di bumi bergantung pada siklus air ini, ujar pemilik nama asli Adnan Oktar ini. Bahkan kata dia, sekalipun manusia menggunakan semua teknologi yang ada di dunia ini, mereka tidak akan mampu membuat siklus seperti ini. Tetapnya jumlah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan keseimbangan ekologi dan tentu saja kelangsungan kehidupan ini. Satu penyimpangan kecil saja dari jumlah ini akan segera mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi yang mampu mengakhiri kehidupan di bumi. Namun, hal ini tidak pernah terjadi. Dan hujan senantiasa turun setiap tahun dalam jumlah yang benar-benar sama seperti dinyatakan dalam Al-Quran. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya.
Fakta dan data kedua adalah berkurangnya daerah resapan di daerah aliran sungai dan di wilayah DKI. Ini akibat perbuatan kita. Ini daerah resapan yang berkurang di wilayah watershed area. Perubahan tutupan lahan kawasan sekitar hulu sungai Ciliwung. Daerah hijau adalah daerah resapan atau hutan dari tahun 94 sampai tahun 2005. Itu kelihatan bahwa luasan-luasan yang hijau mulai berkurang. Ini daerah resapan yang berkurang di wilayah DKI dari tahun 75 sampai tahun 2010. Yang tadinya masih kelihatan hijau, pada tahun 2010 sudah mulai memerah. Sama ini juga peta menandakan berkurangnya lahan resapan di daerah wilayah DKI. 5 peta ini begitu juga perubahan penggunaan lahan di Jakarta tahun 1972 sampai tahun 2002. Akibat berkurangnya daerah resapan tersebut berdampak pada aliran permukaan atau runoff meningkat sehingga terjadi peningkatan debit sungai Ciliwung setiap tahunnya di musim penghujan atau menurunnya debit di sungai setiap musim kemarau. Ini menandakan bahwa aliran runoff meningkat setiap tahunnya. Kenaikan debit puncak di stasiun Katulampa dari tahun 1981, 9 tahun dari itu rata-rata debit masih 200, kemudian di akhir tahun 2002 menjadi 600 lebih. Jadi ada 3 kali peningkatan selama tahun 1981 sampai tahun 2002. Begitu juga dengan musim kemarau, terjadi penurunan debit minimum di Sungai Ciliwung di Katulampa. Dari tahun 1981 debitnya sekitar 7 meter kubik per detik, tapi di akhir tahun 1999 hanya 4 meter kubik per detik. Dengan adanya peningkatan debit Sungai Ciliwung tersebut setiap tahunnya, ini berdampak pada luas genangan banjir di wilayah DKI meningkat juga. Nah, ini peningkatan luas wilayah banjir di Jakarta yang semakin meningkat tahun 1980 sampai tahun 2007. Itu ada kurang lebih hampir 23 kali peningkatan jumlah luas wilayah yang terkena. Ini adalah indikator bahwa DKI juga menghadapi kekeringan. Ini beritanya yang saya sampaikan. Sama ini juga pada tahun 2012 Jakarta mengalami kekeringan. Sungguh ironis melihat fenomena kritis air bersih melanda Indonesia, sebuah negara yang kaya air. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki 6% persediaan air dunia, atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Namun, dalam Forum Air Dunia kedua di Den Haag yang diselenggarakan pada Maret tahun 2000 dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada tahun 2025. Masih jauh dari tahun 2025, Indonesia nampaknya telah merasakan keterpurukan kuantitas dan kualitas air. Musim hujan banjir, musim kemarau kekeringan. Ada yang salah dalam mengelola hujan di Indonesia. Alasannya adalah maksud diturunkannya hujan adalah rahmat dari Allah SWT untuk seluruh makhluk di alam semesta ini sebagai sumber kehidupan dan menjadi sumber-sumber di bumi. Bertujuan untuk memberikan keyakinan, keimanan, peringatan bagi umatnya untuk dimaknai sebagai hikmah bagi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut firman-Nya. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih,
Al-Furqan 48 dan Al-A'raf 57. Berikut, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Al-Quran Surat Al-Zukhruf 43 ayat 11. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering, lalu kami melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Al-Zumar 21. Jadi sudah cukup jelas ketika firman Allah SWT tersebut, maksud, tujuan, dan fungsinya. Hujan adalah rahmat, dan hujan adalah sumber kehidupan, dan juga hujan adalah sumber-sumber di bumi. Ini adalah distribusi air di dalam dunia melalui grafik atau tabel. Jumlah air di bumi ini 97% adalah air asin yang berada di lautan dan 3% adalah air tawar. Dari 3% tersebut 30% air dalam tanah dan 70% ada di gunung es dan glasier. Hanya 0,3% air tawar yang ada di permukaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Melalui siklus hidrologi terjadilah hujan. Dari air laut yang asin diproses menjadi air tawar untuk kebutuhan semua makhluk, dan setelah air dikirim ke daratan melalui hujan, pantaskah air hujan itu dibuang lagi ke laut dalam rangka pengendalian banjir yang selama ini umumnya dilakukan di Indonesia? Sudah ada perencanaan yang benar karena solusinya melakukan perbaikan pada penyebab banjir itu sendiri, yaitu yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dengan judul Penyusunan Rencana Detail Penanganan Banjir di Wilayah Jabodetabek JUR. Berikut rekomendasinya. Perubahan iklim yang ditandai dengan perubahan pola hujan dan jumlah intensitas hujan sering dianggap sebagai faktor yang menyebabkan kejadian banjir di kawasan Jabodetabek. Namun, demikian berdasarkan data curah hujan bulanan dan harian yang ada di kawasan ini tidak dapat menjelaskan bahwa terdapat perubahan pola dan intensitas hujan. Data curah hujan bulanan di Stasiun Jakarta Observasi tahun 1866 sampai tahun 2003 yang disajikan pada gambar 3.21 menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan pola hujan di kawasan ini. Dengan kata lain, anggapan bahwa penyebab utama banjir wilayah Jabodetabek akibat perubahan iklim dan curah hujan adalah sama sekali tidak berdasar data dan fakta. Sumber data penyusunan rencana detail penanganan banjir Jabodetabek JUR bagian 1 halaman 57. Hasil rencana inilah yang benar sesuai fakta penyebabnya dan rekomendasinya sebagai berikut. Ini adalah gambar yang saya sebutkan tadi, 3.21. Ini hasil perencanaan yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis kawasan dan hasil analisis kajian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Kejadian banjir di Jakarta dan sekitarnya dipicu oleh perubahan penutupan lahan, terutama pembangunan pemukiman baik di hulu, tengah maupun hilir yang tidak diimbangi dengan resapan. 2. Pola hujan dalam tempo 150 tahun terakhir menunjukkan banjir di Jabodetabek dapat dikendalikan karena penyebab utamanya bukan perubahan pola iklim dan curah hujan. Dari rekomendasi tersebut tidak ada
yang menyuruh atau melakukan normalisasi sungai. Semuanya perbaikan adanya di daerah aliran sungai. Berikut adalah 4 fakta dan data yang telah saya sampaikan di atas tadi, yaitu curah hujan bulanan selama 40 tahun relatif sama. Penyebab utama banjir Jakarta adalah berkurangnya daerah resapan di daerah aliran sungai dan di DKI. Ini akibat perbuatan kita. Ketiga yaitu akibat dari kerusakan das, debit di musim hujan meningkat dan di musim kemarau menurun. Keempat yaitu akibat dari debit meningkat, maka luas genangan di wilayah Jakarta meningkat juga. Ini adalah terbukti fakta dan data terlampir tadi. Dengan 4 fakta dan data di atas, yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan atas kesalahan kita selama ini, yaitu mengadakan perbaikan di daerah aliran sungai dan perkotaan agar bisa menyerap air hujan yang turun setiap musim sebagai sumber-sumber di bumi untuk dimanfaatkan pada waktu musim kemarau dengan satu alasan, kita butuh air tawar, bahkan semua makhluk di bumi ini. Dan hanya satu-satunya sumber air tawar yang utama didapat dari kejadian turunnya hujan. Kesimpulan dari saya adalah pengendalian banjir di Indonesia harus ada perubahan pola pikir. Yang sekarang dengan cara menormalisasi sungai agar genangan banjir atau limpasan air cepat dibuang ke laut adalah kesalahan besar dan tidak menyelesaikan banjir itu sendiri. Karena penyebab banjir bukan di badan sungai, tapi di daerah aliran sungai. Ingat, intensitas hujan itu tetap setiap bulan atau setiap tahun. Pengendalian banjir saat ini harus dengan pola pikir, simpanlah air hujan untuk kebutuhan di musim kemarau dengan cara perbaikan daerah aliran sungai, reboisasi hutan, atau membuat sumber resapan, membuat biopori, membuat waduk, membuat danau atau situ-situ, dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyimpan air hujan, tapi tidak membuangnya ke laut, karena kita butuh air hujan, air yang bersih dan tawar untuk sumber-sumber air di bumi yang telah difirmankan oleh Allah. Saya kira itu informasi dari saya. Insya Allah dalam pengendalian banjir ke depan di Indonesia bisa mempertimbangkan apa yang telah saya informasikan ini, karena saya berdasarkan hukum dari Allah yang membuat langit dan bumi ini menjadi ada kehidupan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.